Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Indah Mafiro. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Bina Insan Mandiri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan membuat kalkulator, yaitu kalkulator luas permukaan dan volume bangun ruang. Ada 3 yang saya buat ini, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, seperti yang kita lihat ini, ada diketahui, hitung, sama hasil. Nah, kotak diketahui, hitung, sama hasil ini saya membuatnya dengan frame. Kalau yang ini, judul ini pasti semua sudah tahu, yaitu membuatnya dengan label. Nah, di tombol di kotak diketahui ini ada tiga yang harus kita ketahui, yaitu jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Ini saya menggunakan label ketiga-tiganya, dan putih-putih 3 ini saya menggunakan text box. Nah, untuk cari garis pelukis ini saya membuat common button. Kenapa sih harus membuat ini, mencari garis pelukis? Karena untuk memasukkan kode atau angka di garis pelukis ini tidak boleh asal. Kenapa tidak boleh asal? Garis pelukis ini sudah ada rumus tetapnya, yaitu dimana rumus garis pelukis yaitu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, yaitu jari-jari kuadrat ditambah T kuadrat. Nanti akan saya play atau saya mainkan ya. Nah, untuk di kotak hitung ini ada 4 bangun ruang yang kita cari, yaitu tabung dengan tutup, yang kedua tabung tanpa tutup, ketiga kerucut, dan yang keempat bola. Ini keempat-empatnya saya menggunakan common button ya. Nah, untuk yang kotak ketiga yaitu hasil, ini ada 2, hasil dari luas permukaan sama hasil dari volume. Ini untuk luas permukaan ini saya menggunakan label, dan untuk kotak-kotak ini saya menggunakan text box. Dan untuk reset ini yaitu menghapus. Sekarang kita coba untuk memainkan atau mencobanya. Diketahui jari-jari 3 dan tinggi 4. Kita cari garis pelukis. Garis pelukisnya ketemu 5, dimana akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 ditambah 16 yaitu 25. Kalau dikeluarkan dari akar menjadi 5. Nah, untuk garis pelukis ini hanya ada di kerucut ya teman-teman. Kita coba klik kerucut, nah muncul ini, lalu kita reset. Sudah kan? Nah, untuk selanjutnya kan pasti ada coding-codingnya atau rumus-rumusnya. Nah, untuk coding atau rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Herlina. Ya, baiklah, terima kasih untuk teman saya Indah Mahfiro. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara untuk membuat coding dari tiap-tiap rumus yang sudah kita buat. Nah, di sini kan ada tombol hitung, ada tabung dengan tutup, ada tabung tanpa tutup, kerucut, dan bola. Masing-masing akan kita beri codingnya atau rumusnya. Pertama kita coding untuk cari garis pelukis dulu. Kita klik command buttonnya. Nah, ini masuk di command 5. Nah, untuk mencarinya kita harus masukkan dulu dim jari-jari, dim tinggi, dan dim garis pelukis S double. Dan jari-jari pakai rumus val, kita masukkan nilainya di teks 1. Untuk tingginya juga di value teks 2.text, karena kita nanti masukkan nilai dari tingginya di teks 2. Begitu juga untuk garis pelukisnya, itu nanti berada di teks 3. Nah, untuk rumus garis pelukis tadi kan akar kuadrat dari
jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, untuk akar kita pakai rumus SQR dalam kurung. Nah, untuk jari-jari atau R kuadrat, nah kita pakai rumus sesuai sama yang sudah kita masukkan tadi. Jari-jari itu val text1.text, maka ini val text1.text kita kalikan val text1.text. Nah, dan untuk tingginya, karena tinggi itu val text2.text, kita masukkan untuk tinggi kuadrat val 2.text kali val text2.text. Nah, kita kan mencari garis pelukis, kita masukkan di text3.text sama dengan garis pelukis. Nah, ini adalah coding untuk menentukan garis pelukisnya. Coba kita cek tadi, kita masukkan sembarang angka, misalkan jari-jarinya itu 6, tingginya 8, maka kita klik garis pelukis. Nah, ketemu 10 ya, sesuai dengan rumus tadi. Sekarang kita akan melihat coding dari tabung dengan tutup. Nah, lalu kita pakai dim ya untuk sebagai variabel yang diperlukan, yaitu dim jari-jari, tinggi dan luas permukaan, serta volume S double, supaya nanti kita bisa masukkan bilangan desimal. Jari-jari val text1.text, tingginya val text2.text. Untuk mencari luas permukaan, rumusnya kan 2 kali pi kali r dalam kurung r plus t. 2 kali pi nya kita pakai 22/7. Jari-jarinya val text1.text dikalikan dalam kurung jari-jari plus tinggi. Jari-jarinya val 1.text, val text1.text, dan tingginya val dalam kurung text2.text. Ini rumus luas permukaannya, dan kita masukkan text4.text sama dengan luas permukaan agar nanti nilai luas permukaannya nanti keluar di text4. Begitu juga dengan volume, rumusnya kan pi kali r kali t. Pi pakai 22/7, bintang, 1 kali val. Nah, untuk jari-jari text1.text kali jari-jari lagi, karena jari-jari pangkat 2, jadi kita tulis 2 kali val text1.text kali tingginya tadi val text2.text, dan volume masuk di text5.text. Nah, ini adalah rumus untuk mencari volume dan luas permukaan dari tabung tanpa tutup. Tabung dengan tutup maksud saya. Nah, begitu juga dengan mencari tabung tanpa tutup, ada perubahan rumusnya. Untuk dim sama, jari-jari dan tingginya, letakkan teksnya juga sama. Yang berubah rumus luas permukaannya. Rumusnya karena kalau tabung tanpa tutup berkurang lingkarannya, karena di atas kan kosong ya, jadi lingkarannya cuma 1 dan selimutnya, jadi rumusnya pi kali r dalam kurung r plus 2t. Nah, sekarang kita masukkan pi kali r nya val dalam kurung text1.text dikalikan dalam kurung r plus 2t. R nya val text1.text, tinggi 2 kali tingginya val text2.text. Masukkan text4.text sama dengan luas permukaan. Volumenya nggak ada perubahan karena tidak mempengaruhi. Tanpa tutup atau dengan tutup rumusnya masih sama, karena rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu pi kali r dan tingginya juga tetap val text2.text. Volumenya kita masukkan di text5.text sama dengan volume. Nah, itu coding untuk tabung tanpa tutup. Sekarang kita masuk ke rumus
kerucut. Kita buka rumus kerucut. Nah, di kolom 3 kita masukkan dim untuk jari-jari, tinggi, garis pelukis, luas permukaan, dan volume S double. Jari-jari, tinggi, dan garis pelukis kita masukkan volumenya sesuai dengan teks masing-masing. Jari-jari ada di teks 1, tinggi ada di teks 2, garis pelukis di teks 3. Kita masukkan rumusnya ruas permukaan. Luas permukaan kerucut adalah Pi kali R kali dalam kurung R plus S. Nah, ini tadi yang kita pakai S-nya yang sudah kita masukkan coding. P-nya kita pakai 22/7, R-nya val dalam kurung teks 1.txt dikalikan R-nya val dalam kurung teks 1.txt ditambah S-nya val teks 3.txt. Dan luas permukaan ada di teks 4.txt. Begitu juga dengan rumus volume. Rumusnya adalah 1/3 kali Pi kali R kali T. 1/3 kali Pi 22/7 kali value-nya di teks 1.txt. Karena ini R, jadi di val teks 1.txt kali R lagi val teks 1.txt kali tinggi val teks 2.txt. Dan volumenya berada di teks 5. Dan terakhir adalah mencari di common 4. Kita cari apa? Sekarang kita cari rumus bola. Rumus bola di common 5. Dimnya juga masih sama. Nah, ini garis pelukisnya tidak pakai ya, karena kita tidak diperlukan. Oh, ini adalah rumus garis pelukis tadi komen 5 ya teman-teman ya. Ini cara mencari garis pelukis. Sekarang kita mencari bolanya. Kita lihat di komen 4. Nah, saya tadi cara lihatnya di komen 5. Untuk rumus bola ada di komen 4. Kita pakai dim jari-jari, luas permukaan, dan volumenya S double masih sama. Jari-jarinya kita masukkan value teks 1.txt. Nah, nggak ada rumusnya, nggak ada pakai tinggi dan garis pelukis ya, hanya jari-jari saja unsurnya, sehingga kita masukkan rumus luas permukaan 4 kali Pi kali R kali R. 4 kali Pi nya 22/7 kali value R nya kan val teks 1.txt kali val teks 1.txt. Luas permukaan ada di teks 4, volume juga 4/3 kali Pi nya 22/7 kali R pangkat 3 ya, R nya kan jari-jari itu val teks 1.txt, kita tulis sebanyak 3 kali perkaliannya, dan volumenya terdapat di teks 5. Nah, ini tadi coding-codingnya sudah kita buat, dan sekarang coba kita play ya. Kita masukkan angka di kolom jari-jari, misalnya 7, tingginya 10. Kita coba hitung, tabung dengan tutup. Nah, keluar hasilnya. Dan coba hitung tabung tanpa tutup. Sebelumnya kita tekan reset. Kita masukkan lagi, misal 14 jari-jarinya, tingginya 5. Nah, kita hitung tabung tanpa tutup. Nah, kemudian kita mau cari garis pelukis. Kalau mau menghitung luas permukaan dan volume kerucut, nah kita hapus dulu di reset. Jari-jarinya misalnya 16, tingginya 20, garis pelukisnya sekian. Kita klik kerucut, nah muncul luas permukaan dan volumenya.
Kita coba untuk bola. Misalkan jari-jari bola kita pakai 10. Kita klik bola dan keluar hasilnya. Nah, untuk coding tabung, kerucut dan bola kita sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya akan menjelaskan coding untuk tombol reset. Nah, sini untuk reset, rumus codingnya sangat sederhana. Kita lihat dulu tadi formnya. Nah, kita akan menghilangkan angka yang ada di kotak-kotak text box ini. Di sini ada 5 text box, ada text box 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk menghilangkannya, maka yang kita tulis adalah teks 1.text sama dengan tanda petik. Sampai teks 5 juga, teks 2.text sama dengan tanda petik. Nah, teks 3.text sama teks 4.text sampai teks 5.text sama dengan tanda petik. Ya, cukup sederhana sekali rumus untuk resetnya. Dan tadi sudah kita coba. Kita coba lagi. Misalnya ini 3, ini 4. Kita cari garis pelukis dan kita cari untuk kerucutnya. Nah, kita akan reset seperti ini. Nah, ini tadi pengkodingan yang sudah kita buat untuk mencari luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung. Tabungnya ada yang dengan tutup dan tanpa tutup, serta kerucut dan bola. Saya, Herlina, dan teman saya, Indah Mahfiro, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.